Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muttasifi bi jami'il kamalat allati bi ni'matihi tatimmus shalihat والذي أمات الأحياء وأحيا الأموات أشهد أن لا إله إلا الله خالق الكائنات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المخلوقات أصلي وأسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات وخير البريات وصاحب الشفاعة والمؤيد بالمعجزات وعلى آله وأصحابه نبي الخيرات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم ظهور الحسنات من السيئات أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertama diucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Muqassimul Auqat, pengatur waktu, pembawa acara. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan seluruh pengurus Yayasan dan Masjid Raya Jatimulya, para guru, para kiai, para asatidz beserta segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, jamaah kajian subuh yang hadir pada pagi hari ini yang semuanya saya hormati. Selanjutnya alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah, puja-puji dan rasa syukur mari sebelumnya sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terhingga kurnia, anugerah dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul di Masjid Raya Jatimulya dalam rangka pengajian rutin sekaligus kita salat subuh berjamaah. Tentunya harapan kita tidak lain dan tidak bukan selain kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan keberkahan dan juga insya Allah bertambah ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selamanya Allah limpah curahkan kepada junjungan alam paduka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah berada di bawah liwa atau bendera yang dibawa beliau dan kita mendapatkan jaminan syafaatnya mengiringi keberangkatan dan masuknya beliau ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa mengikuti kajian subuh. Maka ketika kita masih diberi kemauan, kesempatan untuk mengaji, insya Allah bertambah ilmu kita. Dan ketika bertambah ilmu kita makin mengenal Allah, kita makin mengenal diri kita. Sejauh mana kekurangan-kekurangan kita, aib, celak, cacat yang ada pada diri kita, kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya, sehingga semakin bertambah ilmu seseorang,
maka akan semakin tahu dia akan kesalahan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Tapi ketika orang tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka dia akan selalu merasa benar karena dia tidak tahu di mana letak kesalahan dia. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis baginda Rasulullah SAW yang ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Asyaratun min hadhil ummati hum kuffarun billahil azim wa yazunnuna annahumul mu'minun." Kata baginda Nabi SAW, ada 10 golongan dari umatku, umat Nabi Muhammad SAW, hum kuffarun billahil azim. Sebenarnya mereka itu sudah masuk kategori kufur kepada Allah yang Maha Agung. Wa yazunnuna annahumul mu'minun, tetapi mereka masih punya prasangka bahwa mereka itu masih masuk kategori orang-orang yang beriman. Padahal kata Nabi, mereka itu sudah dihitung kufur kepada Allah, tapi mereka masih merasa beriman. Itu ada sampai 10 golongan kata baginda Nabi. Kenapa saya sampaikan? Karena supaya kita tidak termasuk daripada golongan-golongan tersebut. Yang pertama dari 10 golongan tadi yang dihitung kufur menurut Allah dan mereka masih merasa beriman, yang pertama al-qatilu li muslimin au zimmiyin bi ghairi haqqin. Yang pertama orang yang membunuh seorang muslim atau seorang kafir zimmi tanpa hak. Jadi orang yang sudah membunuh seorang muslim atau kafir zimmi, kafir yang dalam lindungan kaum muslimin tanpa ada dasar hak, maka mereka itu di hadapan Allah sudah dikategorikan kufur, dan mereka masih menyangka mereka itu beriman. Jadi sebenarnya mereka itu sudah kufur di hadapan Allah kalau sudah menjadi seorang pembunuh. Dari awal pertama putra Nabi Adam yang membunuh Qabil, membunuh Habil, itu dia kan sebagai pelopor pembunuhan manusia, sehingga kalau terjadi pembunuhan di kolong dunia ini, siapapun yang melakukan pembunuhan maka dia dapat bagian dari dosa dari orang yang melakukan pembunuhan dimanapun, karena dia yang menjadi pelopor. Nah, dalam hukum fikih Islam, para jamaah sekalian, ada yang dinamakan dengan kisos, ya ada kutiba alaihimul qatla. Ada yang dinamakan dengan kisos, ada yang disebut dengan membunuh dengan sengaja, ada yang membunuh dengan disebut sibhul amdi, ada yang membunuh dengan khoto, dengan tidak sengaja. Cuman memang dalam KUHP, kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia, ini aja yang belum dimasukkan, ya, hukum jinayat yang belum dimasukkan. Nih, kalau hukum-hukum yang lain, ibadat bebas, muamalat bebas, munakahat juga sudah pakai hukum Islam. Yang belum itu cuman bab jinayat, bab pidana dan perdata. Soalnya kalau di kita, kalau ada pembunuhan, yang membunuh itu bukan dibunuh lagi, tapi dipenjara, kan seperti itu. Kalau dalam hukum Islam, membunuh dengan sengaja tidak dimaafkan oleh keluarganya, maka dibunuh lagi. Ini yang pertama, orang yang membunuh sesama muslim, mereka masih merasa beriman, padahal mereka di hadapan Allah itu sudah kufur. Yang kedua, wasahiru, orang yang tukang sihir, orang yang ahli sihir atau bisa sihir. Sihir itu para jamaah sekalian
bukan dilihat daripada objeknya, tapi dilihat dari subjeknya. Bukan dilihat daripada horikul adatnya, kejadian yang luar biasanya, tapi dilihat siapa pelaku daripada kejadian horikul adat tadi yang di luar kebiasaan tadi. Kalau yang namanya keajaiban, keanehan, perkara-perkara yang luar daripada kebiasaan atau disebut horikul adat, itu bisa saja terjadi baik di para nabi, baik di para aulia, para ulama, bahkan termasuk pada orang-orang fasik. Jadi kalau Kangjeng Nabi mukjizatnya begitu banyak ya, para nabi mukjizatnya begitu banyak. Kemudian kita sering dengar dengan karomahnya para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana karomahnya, Syekh Abi Hasan Ali As-Sajili bagaimana karomahnya, Wali Songo kan kita sering dengar bagaimana itu karomahnya, bahkan ada yang sampai difilmkan gitu ya. Masya Allah ya Rabbi. Nah para jamaah sekalian, orang-orang fasik pun sama, banyak yang bisa memiliki hal-hal yang horikul adat. Maka orang yang sudah menjadi nabi atau menjadi rasul ketika terjadi atau memiliki karamah atau memiliki hal yang luar biasa seperti Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Ibrahim tidak panas ketika dibakar, ya kan, seperti itu umpamanya. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya dan lain sebagainya. Itu namanya mukjizat. Kalau sudah menjadi nabi, mukjizat dari a'zaza yu'jizu i'zazan bahwa mukjizun, sesuatu untuk melemahkan musuh-musuh Islam, mukjizat. Kalau sebelum diangkat menjadi nabi namanya irhas. Irhas itu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang calon nabi. Jadi ketika nabi berdagang ke Syam membawa dagangan Siti Khadijah sebelum menikah, sebelum diangkat menjadi nabi, nabi sering dipayungi oleh awan supaya Nabi tidak kepanasan. Itu namanya irhas, bukan mukjizat karena belum jadi Nabi. Nah kalau kejadiannya terjadi pada para waliullah, para kekasih Allah, itu ya, bagaimana para wali songo dengan berbagai macam kisahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan manaqibnya, Syekh Saman juga, Syekh Abu Hasan Sajili, semua banyak para wali dengan buku-bukunya. Itu banyak menceritakan tentang kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada mereka. Itu namanya karomah ya, karomah. Kemudian kalau terjadi di ulama namanya ma'unah. Tapi kalau terjadi di orang fasik, ibadahnya belum seberapa atau barangkali mungkin dia tidak beribadah, tapi sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, maka itu dinamakan sihir. Sihir itu seperti itu, atau bisa juga disebut istidraj. Sihir itu kejadian yang horikul adat yang luar biasa yang dilakukan oleh orang fasik atau orang kafir. Ibadahnya belum seberapa udah bisa terbang, ibadahnya belum seberapa udah nggak mempan, dibacok, ditembak, udah bisa berjalan di atas air. Itu sihir para jamaah sekalian. Walaupun kalimat-kalimatnya, bacaan-bacaannya bisa jadi itu ayat Al-Quran dan doa-doa yang memang maksur dari Kangjeng Nabi, bisa saja itu dilakukan, tapi tetap dihitung sihir. Jadi bukan melihat objeknya tapi melihat subjeknya, siapa pelaku, pemilik daripada kejadian luar biasa tersebut. Kalau di Nabi mukjizat, calon Nabi irhas, kalau di para wali namanya karomah, kalau di ulama namanya ma'unah, kalau di orang fasik itu namanya sihir. Ya, tuh hati-hati itu sihir ya. Jadi orang yang melakukan sihir itu mereka sebenarnya sudah dianggap kufur di hadapan Allah, tapi mereka masih merasa beriman. Yang ketiga, wadayusu, dayus. Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala ahli. Orang yang disebut dayus itu adalah orang yang tidak peduli, tidak memiliki giroh, kecemburuan terhadap keluarga dalam masalah agama. Anak perempuannya atau istrinya, dia tidak sholat, dia tidak ngaji, dia tidak menutup aurat,
itu dia nggak peduli istrinya keluar rumah nggak pakai kerudung, anak perempuannya keluar nggak pakai kerudung, nggak nutup aurat, dia diam saja, dia membiarkannya, tidak ada kecemburuan, maka itu disebutnya dayus, ya, dayus, minaz zauzah wal binti wal uhti, atau saudara perempuannya. Nih, hati-hati, di pintu surga itu ada perbodon. Perbodan itu dilarang masuk, ya, dilarang lewat. Ada tulisan anti haramun ala dayyus wan namam wa akil walidain. Surga engkau haram dimasuki oleh orang dayus, orang tukang ngadu-ngadu domba, penyebar hoak, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu perbodan. Di situ yang pertama dayus. Jadi istrinya ke pasar, keluar rumah nggak pakai kerudung, terbuka auratnya, nggak mau sholat di rumah, atau anak perempuannya atau saudara perempuannya, dia nggak peduli, dia mah jong-jong ke masjid, jong-jong ngaji, maka itu dayus, dan itu tidak akan masuk surga. Bahkan di hadapan Allah dihitung kufur walaupun dia merasa masih beriman. Ini kalau melihat daripada hadis ini, para jamaah sekalian. Kemudian siapa lagi, para jamaah sekalian? Wa mani'uz zakat. Orang yang sebenarnya kufur, dianggap kufur di hadapan Allah, tapi dia masih merasa beriman, yaitu orang yang menahan zakatnya, yang tidak mengeluarkan zakat, ya. Padahal dia sudah mampu, padahal sudah sampai nisab zakatnya itu, ya, baik itu barangkali mungkin zakat makanan pokok, atau zakat emas, atau zakat tijarah, atau zakat penghasilan gitu, ya, dan zakat-zakat yang lainnya, zakat ternak dan lain sebagainya. Dia sudah mampu tapi dia tidak mengeluarkannya. Maka orang yang tidak mau berzakat ini dikategorikan orang yang di hadapan Allah termasuk orang yang kufur, tapi dia kadang masih merasa bahwa dirinya itu beriman. Ini para jamaah sekalian. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Wasyaribul khamr. Orang yang tukang minum minuman arak atau minuman keras, ya. Nah, orang yang suka mabok, yang suka minum minuman keras, itu dia sudah dianggap kufur di hadapan Allah, tapi dia masih tetap merasa beriman. Kalau dia sadar, dia tetap merasa beriman. Itu para jamaah sekalian. Kemudian yang selanjutnya saya cepatkan aja, wa man wajaba alaihil hajju falam yahujja. Orang yang wajib melaksanakan ibadah haji tapi dia tidak mau daftar haji. Jadi nggak mau daftar haji padahal dia sudah punya kemampuan untuk ibadah haji. Ibadah haji kalau sekarang di Indonesia agak lumayan berat, ya, ibadah haji. Di Bekasi aja, tahu Bekasi kota nih, kalau Bekasi kabupaten, kalau ini kabupaten masih kabupaten, ya, iya, itu katanya 30 tahun, ya, kalau daftar sekarang. Menunggunya, masa menunggunya 30 tahun itu haji. Kalau pengen yang cepat di Papua katanya, pindah jadi orang Papua, cuman 6 tahun. Kalau di Makassar di Sulawesi Selatan saya dengar-dengar itu sampai 96 tahun tunggunya kalau daftar sekarang gitu, ya. Ada yang haji plus, bisa tuh haji plus 4 tahun, Pak, 4 tahun. Ada yang haji plus furoda, ya, bisa berangkat tahun ini, ya, daftar sekarang tahun ini berangkat. Cuman $20.000, ya, kurang lebih 350 juta, ya, baru berangkat. Tuh, ya, Masya Allah, berat. Makanya sekarang pada lari ke umroh, ya, pada lari ke umroh, ya, hampir setiap hari ada yang berangkat umroh, karena haji kayaknya harapannya kurang. Pada aku kewajiban kita mah hanya mendaftar, ya, berangkat dan nggak berangkatnya itu urusan Allah. Jadi kalau bisa sebelum umroh
daftar haji dulu, karena kalau kita berangkat umroh tetap aja rukun Islam yang kelimanya tetap belum dilaksanakan kalau cuman umroh. Tapi kalau umpamanya udah daftar haji, walaupun nanti kemudian pada waktunya keburu wafat atau tidak bisa berangkat dan lain sebagainya, toh kita sudah daftar haji, ya. Tuh, jadi daftar haji dulu baru berangkat umroh, kecuali mungkin emang keuangannya memang sudah siap, mau umroh ada, mau haji juga ada, ya terserah. Tapi kalau umpamanya uangnya terbatas kalau buat daftar haji, umroh nggak berangkat. Kalau dapat umroh bisa, haji nggak bisa daftar. Mendingan daftar haji aja dulu, walaupun keberangkatnya kita berserah diri kepada Allah. Karena yang menjadi rukun Islam yang kelima itu bukan umroh, tapi ibadah haji. Tuh, jadi kalau orang sudah mampu ibadah haji, nah, tapi dia tidak daftar haji, para jamaah sekalian, ini di hadapan Allah termasuk kufur itu, walaupun mereka merasa beriman. Ini para jamaah sekalian, yang paling membahagiakan bagi jamaah haji nih ya, khusus jamaah haji, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, annahu da'a li ummatihi asyiyata Arafah wastaghfara lahum fa'auhallahu ilaihi inni qad ghafartu lahum ma yubni wa bainahum ma baini wa bainahum walam aghfir lahum zulmahum ba'dahum li ba'din. Ini yang membahagiakan bagi yang udah pernah jamaah haji, bahwa ada satu riwayat bahwa baginda Rasulullah pernah berdoa untuk umatnya asyiyata Arafah, ketika di pagi hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kan tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Pagi harinya Kanjeng Nabi pernah berdoa. Kalau wukufnya makan mesti ba'da zawal, mesti sudah masuk waktu zuhur baru masuk waktu wukuf ya, walaupun kita berangkatnya dari tanggal 8 ke Arafah itu belum wukuf. Kalau wukufnya nanti sudah zuhur tanggal 9-nya. Nah, Nabi di pagi harinya tanggal 9 Nabi pernah berdoa. Berdoa untuk apa? Wastaghfara lahum. Berdoa dan beristighfar, memohon ampun untuk umatnya, untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'auhallahu ilaihi qad ghafartu lahum ma baini wa bainahum. Kemudian Allah mengirim wahyu melalui malaikatnya kepada baginda Nabi bahwa dosa umatmu wahai Muhammad sudah aku ampuni, dosa antara diriku dengan mereka. Jadi dosa hakullah, hak seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan wukuf di padang Arafah itu dosanya diampuni, kata Allah. Walam aghfir lahum zulmahum ba'dahum li ba'din. Tetapi aku tidak mengampuni dosa kesalahan antara sesama mereka. Itu yang diterima oleh baginda Nabi pada waktu pagi wukuf di padang Arafah. Allah memberikan kabar bahwa dosa umat Kanjeng Nabi Muhammad yang wukuf di padang Arafah, yang penting dosa mereka yang langsung kepada Allah itu semuanya diampuni. Tapi kalau dosa dengan sesama manusia oleh Allah tidak diampuni. Maka mendengar kabar tersebut, fazada fil istighfar wa qala innaka qadirun an turdiya husumahum. Kemudian Nabi menambahkan kalimat istighfarnya, mendoakan, mengistighfari untuk umatnya, ditambah lagi, tambah kenceng Nabi istighfarnya untuk umatnya. Karena mendengar yang diampuni cuman dosa hakullah, dosa hak adami enggak. Makanya Nabi tambah kencang pada hari Arafah tersebut, beristighfar memohon ampun kepada Allah. Sambil berdoa kata Nabi, innaka qadirun an turdiya husumahum. Dan engkau wahai Allah maha kuasa untuk bisa meridhokan permusuhan yang terjadi di antara umatku. Jadi kalau ada umat Kanjeng Nabi yang saling bermusuhan atau ada terjadi kezoliman
maka Allah kuasa untuk membuat mereka saling meridhoi. Kata baginda Nabi begitu. Apa yang terjadi? Artinya Nabi meminta yang diampuni dosanya itu bukan hanya dosa hakullah saja, tapi Kanjeng Nabi juga tambah kencang istighfarnya supaya umatnya itu yang diampuni dosanya juga dosa sesama hak adami, kedoliman-kedoliman yang ada di antara mereka. Falam yujibhu tilkal lailah. Ternyata tidak langsung diijabah malam itu atau pagi hari itu permintaan Kanjeng Nabi, ya, supaya dosa umatnya itu diampuni yang hak adami. Ya, tidak diijabah, tidak direspon oleh Allah. Falamma kana Godatul Muzdalifah auhallahu ilaihi bil ijabah. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pagi hari di Muzdalifah, besoknya bukan pagi hari berarti udah pindah ke Mina kan. Kalau di Muzdalifah mah biasanya dari Arafah itu berangkat mau maghrib dikirim ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah sampai tengah malam untuk mungut kerikil. Kemudian sudah dapat lewat tengah malam baru berangkat ke Mina. Nah, di pagi hari di Mina tersebut Nabi dapat kabar. Nabi dapat kabar, wahyu Allah datang bahwa permintaan Nabi agar umatnya diampuni dosanya termasuk dosa hak adami ternyata diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Ini keistimewaan ibadah haji. Di sini ada kan yayasan Jatimulya kan, KBI Haji Jatimulya ya. Saya juga pernah melepas jamaah di sini juga karena keberadaan saya di sini juga karena pernah bareng dengan KBI Haji Jatimulya di Arafah dulu. Ya, karena waktu di Arafah yang mimpin doa saya. Jadi pada tahu, jadi saya diundang ke sini, suruh ngisi-ngisi di sini sampai sekarang. Itu diantara keistimewaan ibadah haji dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain nggak ada ceritanya diampuni dosanya termasuk dosa sesama manusia. Tapi ibadah haji luar biasa. Tidak tahu kita bagaimana tekniknya Allah supaya mengampuni dosa hak adami. Mungkin dengan cara Allah menjadikan mereka rukun ketika bertemu, saling memaafkan satu dengan yang lain. Yang jelas dengan ibadah haji ini, walaupun ketika di hari Arafah doa Nabi supaya umatnya diampuni dosanya hakullah dan hak adami tidak dijawab, tidak direspon oleh Allah, tapi hari berikutnya di Muzdalifah atau di Mina itu doa Nabi baru direspon bahwa diampuni dosanya bukan hanya dosa kepada Allah tapi juga dosa sesama hak adami. Alhamdulillah. Makanya yang udah pergi haji nih kudu bersyukur banget ya. Yang belum daftar dulu ya. Berangkat nggak berangkat itu urusan Allah. Nanti di akhirat kamu haji nggak? Daftar mah udah Allah tapi nggak berangkat karena keburu wafat kelamaan nunggunya kan seperti itu. Kamu haji enggak? Haji mah enggak, saya alihkan aja duitnya buat umroh. Lah, umroh malah lain lagi, bukan rukun Islam. Walaupun boleh umroh dulu kemudian ibadah haji, karena baginda Nabi juga pernah umroh 2 kali baru melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi kalau orang punya kemampuan ibadah haji tapi dia tidak daftar ibadah haji, itu dia dihitungnya kufur di hadapan Allah walaupun dia merasa bahwa dirinya itu masih masuk kategori orang yang beriman. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya siapa lagi? Kemudian fatabassama Rasulullah mendengar umatnya diampuni dosanya yang hak adami, maka baginda Nabi tersenyum. Dan Nabi mengatakan, aku takjub, bukan takjub, aku heran min aduwillah iblis lima ajaballahu li du'ai sohabil wail wassabur wa du'atul rabb ala ra'si. Nabi itu tersenyum ketika mendengar umatnya itu diampuni semua dosanya, karena Nabi juga merasa lucu ya melihat musuh Allah yaitu iblis. Ketika mendengar hal tersebut mereka menjerit-jerit, ya celaka kita capek-capek udah ngajak-ngajak maksiat, udah ngajak-ngajak berbuat dosa kepada Allah, kepada sesama,
diampuni juga dosanya, celaka kita, kata iblis sambil menaburkan debu ke kepalanya. Makanya Nabi tersenyum melihat tingkah iblis. Kemudian selanjutnya kelompok yang masuk kategori kufur kepada Allah tapi dia sebenarnya masih merasa beriman, wasa'i fil fitan, yaitu orang yang kerjaannya menyebar fitnah, al-amil fi asbabil fitan, penyebar hoak, penyebar fitnah. Nih sekarang zamannya kan melalui medsos, fitnah-fitnah itu bertebaran di mana-mana, banyak yang menyebarkan fitnah. Sampai sekarang itu belum kelar ya, sentimen-sentimen antara para habaib dengan para kiai pribumi itu sampai sekarang belum kelar. Mungkin hari ini ada pertemuan ya di Cirebon, nanti ada diskusi. Kita tunggu hasilnya saja. Itu kenapa bisa terjadi tersebut? Ya karena banyaknya yang tukang bawa fitnah, apalagi mau Pilpres 2024. Ya Allah ya Rabbi, udah fitnah itu merajalela di mana-mana. Itu yang tukang membawa fitnah itu, dia itu celaka, bahkan dianggap kufur di hadapan Allah. Tapi dia merasa tetap aja beriman kepada Allah. Dia tidak sadar bahwa orang tukang membawa fitnah, tukang membawa berita hoak itu adalah sudah dikategorikan kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, ya. Bahaya kalau orang tukang ngadu domba atau tukang bawa berita hoak, itu sangat membahayakan. Dulu pernah ada kejadian, ada seseorang membeli budak abid atau hamba sahaya, bagus hamba sahayanya. Kenapa dijual Pak? Bocahnya memang bagus, kerjaannya sih bagus, cuman orangnya tukang ngadu domba. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kerjanya bagus. Dibelilah hamba sahaya tersebut. Setelah menjadi hamba sahaya, betul orang ini ngomong sama tuan, sama nyonyanya, nyonya, suami nyonya mau kawin lagi dekat sama janda pirang atau umpamanya gimana kan begitu ya. Oh kamu tahu? Iya, bersumpah saya melihatnya. Ibu pengen enggak supaya suami ibu enggak kawin lagi? Ya pengen, supaya enggak selingkuh. Iya pengen. Gimana caranya? Ibu potong janggutnya pas dia lagi tidur, ambil janggutnya, nanti dia tidak akan selingkuh, tidak akan kawin lagi. Oh begitu ya. Kemudian si hamba saya ini datang ke tuannya, ke yang bapak-bapaknya, ke juragannya, juragan. Saya dengar istri juragan mau membunuh juragan karena dia pengen warisannya jatuh. Nanti malam bapak pura-pura tidur aja, juragan pura-pura tidur aja, nanti istri atau nyonya akan bawa pisau mendekati bapak itu mau bunuh bapak. Itu mah terserah, saya ini mah kasihan aja sama bapak. Itu dia adu domba, menyebar fitnah. Ya istrinya karena takut suaminya selingkuh, kawin lagi, dia nurut tuh, mau ambil jenggot suaminya yang lagi tidur, dia bawa pisau. Suaminya lagi pura-pura tidur, wah benar juga ini pembantu, nggak salah mau bunuh saya. Buktinya dia mau bawa pisau mendekati leher saya. Akhirnya dia rebut pisaunya, dia tusukkan ke istrinya tadi sehingga istrinya mati. Itu ya, karena ada yang tukang bawa fitnah seperti itu. Kemudian keluarga istrinya tidak terima kan, keluarganya ada yang meninggal, maka balas dendam mereka, sang suaminya dikeroyok dan dibunuh, mati juga. Akhirnya keluarga dari laki-laki nggak terima juga, anggota keluarganya dibunuh, nyerang lagi ke kelompok keluarga wanita, akhirnya perang dan banyak yang mati. Itu gara-gara banyak orang yang tukang membawa fitnah, berita hoak. Itu mereka itu kufur di hadapan Allah, tapi kadang mereka merasa menjadi orang yang beriman. Tuh para jamaah sekalian. Kemudian siapa lagi? Waba'i'us silah, orang yang tukang menjual senjata, min ahlil harbi, dari ahli peperangan atau untuk orang yang berperang. Jadi dia jual senjata, mau senjata otomatis, mau senjata golok, pisau apa, buat ngebunuh orang lain. Tuh, Pak ada golok enggak? Kenapa? Saya mau bunuh orang, bapak saya atau mamang saya atau teman saya. Ada nih. Dia enggak merasa berdosa, dapat uang. Padahal itu di hadapan Allah termasuk kufur karena membantu pembunuhan tadi. Tuh.
Wa nakihul mar'ati fi duburiha. Kemudian yang termasuk kelompok orang yang dikategorikan kufur di hadapan Allah tapi merasa beriman, yaitu orang yang menikahi perempuan fi duburiha, seperti umat Nabi Lut ya, dari duburnya sodomi. Nah, sodomi itu ternyata orang yang melakukannya itu kufur di hadapan Allah. Tuh, sekarang hati-hati kan banyak yang isu-isu, bukan isu-isu, udah fakta ya. Bekasi udah lumayan ini LGBT apa tuh ya, lesbian, gay, transgender, biseksual, transgender kan itu ya. Kalau lesbian ya perempuan sama perempuan, kalau gay laki-laki sama laki-laki, kalau biseksual sama laki doyan sama perempuan doyan, gitu ya. Kalau transgender ganti kelamin kayak Mama Dorce itu ya. Itu seperti itu sudah merajalela di kita. Saya di MUI aja sudah beberapa kali rapat membahas tentang bagaimana menyikapi merebaknya gay di Indonesia, apalagi akan mendatangkan grup musik yang terkenal gaynya dianggap dakwah gay itu di Indonesia. Itu hati-hati. Makanya kita nggak boleh, mohon maaf, melepas begitu saja pergaulan anak-anak remaja kita, Pak. Sekali-kali boleh tuh diperiksa handphonenya, jangan sampai mereka itu nanti masuk komunitas-komunitas seperti itu, ya. Ada juga di Al-Quran itu nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Perempuan-perempuan kalian itu adalah ladang kalian, silahkan datangi dari mana yang engkau mau. Itu mah lebih kepada tetap bukan ke dubur, jadi min haisul kubul ilal kubul wa min haisud dubur ilal kubul. Bahasanya begitu ya kalau tafsir di Marah Labid An-Nawawi. Jadi walaupun itu istri kita halal, yang dibolehkan tetap yang bagian depannya, yang bagian belakangnya nggak boleh. Kalau ngehantem bagian belakangnya itu kufur di hadapan Allah, walaupun dia merasa beriman karena merasa istri sendiri, itu nggak boleh. Kemudian wanakihu zati rahmin mahramin, orang yang menikah dengan mahramnya, dengan mahram ditikah, itu kufur di hadapan Allah, nggak boleh. Mahram ya mahram karena keturunan, ya bapak atau ibu kita, nenek kita atau anak kita, cucu kita gitu ya, bibi kita, itu kan mahram karena keturunan. Ada mahram karena susuan, ada yang menyusui, saudara susu kan ada mahram karena pernikahan, seperti mertua. Kita menikahi seorang perempuan, kita punya mertua, itu kita nggak batal wudhu kita dengan mertua kita, nggak batal sampai kapanpun, walaupun umpamanya sudah bercerai dengan anaknya, nggak boleh. Wah, pindah nih kawin ke mertuanya lebih cakep, nggak boleh, tetap mahram, haram. Ini yang kalau nikah sama mahram ini yang masuk kategori kufur di hadapan Allah, tapi dia merasa beriman. Itu sama mertua ya. Tuh, jadi sama mertua nggak ada bekasnya, walaupun udah cerai sama anaknya, nggak bisa menikah lagi. Tuh. Atau kita menikahi seorang perempuan tersebut punya anak gadis. Nah, kalau istri kita yang punya anak gadis yang kita nikahi tadi itu ya, emaknya kita nikahi, kalau memang belum disetubuhi, belum dijima, belum diajak tidur bersama, maka anaknya itu bukan mahram. Jadi kalau diceraikan emaknya kemudian menikahi anaknya boleh. Tuh, boleh karena bukan mahram. Tapi kalau emaknya udah dinikah kemudian sudah tidur bareng, maka anaknya itu menjadi mahram sampai kapanpun, walaupun emaknya sudah dia ceraikan atau meninggal. Nggak boleh pindah ke anaknya nih. Tuh. Berbeda dengan saudara ipar. Kalau saudara ipar itu kita nikahi seorang perempuan tersebut punya adik atau kakak perempuan, itu namanya saudara ipar. Itu bukan mahram. Bukan mahram artinya wudhu kita batal dengan mereka. Wudhu kita dengan saudara ipar itu batal. Karena mahramnya itu tidak boleh dikawin selama istrinya itu masih ada. Tapi kalau istrinya sudah meninggal, bisa turun ranjang, bisa naik ranjang, halal. Makanya batal wudhunya bersentuhan. Itu para jamaah sekalian, seperti Sayyidina Utsman
ketika Ummi Kulsum meninggal, kemudian turun ranjang ke Siti Ruqayyah, putrinya baginda Nabi. Makanya Sayyidina Utsman itu dapat gelar Zinnurain, memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau cerai atau meninggal istrinya bisa turun ranjang, bisa naik ranjang, itu bukan mahram, boleh. Yang tadi itu yang sama mertua atau sama anak tiri yang sudah disetubuhi orang tuanya, nggak boleh dinikahi. Kalau saudara sepupu itu masih mahram, bukan mahram, artinya boleh dinikahi. Apalagi cuman satu kakek ya, cuman saudara sepupu aja, saudara sepupu. Ya emaknya dia dengan emak kita saudara gitu ya, adik kandung ya, kita pada demen nih, walaupun dekat kita, itu bukan mahram. Tetap kalau bersentuhan batal dan boleh dinikah kalau saudara sepupu ya. Ini para jamaah sekalian, makanya kadang kita suka menyepelekan hal-hal tersebut. Jadi boleh tapi makruh. Kenapa makruh? Karena ada unsur kekerabatan. Kalau ada unsur kekerabatan, biasanya syahwatnya kurang. Kalau syahwatnya kurang, nanti anaknya juga kurang bagus. Karena kalau pengen anaknya bagus, syahwatnya harus kenceng, nggak boleh setengah-setengah. Dan seperti itu, maka dimakruhkan yang masih ada kekerabatan tapi sah untuk dinikahi, gitu ya. Nah, itu. Jadi kita harus tahu mana yang mahram, mana yang bukan. Tuh, ipar itu jadi bukan mahram, mahram la ala ta'bid, mahram sementara kakaknya kita nikahin. Tuh, makanya di hadis disebutkan ipar itu adalah kematian. Nabi mengatakan seperti itu, ipar itu adalah kematian. Kenapa? Karena kalau dengan perempuan lain berjalan, dianggapnya kan bukan mahram. Ya, kalau sama orang yang lain itu dianggapnya ajnabi, perempuan yang lain. Kita akan malu, kita akan merasa berdosa. Tapi kalau dengan yang namanya adik ipar, kakak ipar, kita merasa boleh, merasa mereka itu saudara, naik motor bareng, kemana bareng gitu. Padahal itu bisa jadi kematian, dalam arti umpamanya banyak kejadian kakaknya nggak ada, malah sama iparnya, karena memang di situ ada mazinatus syahwat, masih ada syahwat kalau dengan saudara ipar, dengan saudara ipar itu. Jadi kalau kakaknya dilepas, kita cerai atau meninggal, bisa kita kawin walaupun dia itu masih adiknya istri kita tuh. Tapi selama masih dikawin, yang kakaknya nggak bisa dikumpulin satu, kakak adik dinikahin bareng, nggak bisa. Wa antajma'u bainal uhtaini illa ma qad salaf, ya nggak boleh. Nah, jadi kalau ada orang menikah padahal masih mahram, itu masuk kategori ini kufur di hadapan Allah, walaupun mereka itu merasa merasa beriman kepada Allah. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu kufur kepada Allah. In alima hadil af'al halalan kafar. Jadi yang disebut kufur itu adalah apabila mengiktikadkan halalnya. Itu yang bikin kufur itu, bukan dengan kelakuannya. Jadi kelakuannya itu menimbulkan dosa, tapi tidak menjadikan dia kufur. Tapi ketika mengiktikadkan kebolehannya, maka itu kufur, menghalalkan yang diharamkan. Itu yang bikin kufur. Melakukannya tidak seperti orang ninggalin sholat. Dia nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Males dia nggak mau sholat. Padahal dia tahu sholat itu hukumnya wajib. Dia tidak kufur. Tapi kalau dia umpamanya, kenapa lu kalau sholat? Wah, nggak wajib sholat sama gua mah. Maka itu hukumnya kufur. Walaupun dia sholat, apalagi tidak sholat. Kalau mengiktikadkan sholat yang 5 waktu itu tidak wajib, maka kufur. Tapi kalau cuma meninggalkannya saja, tapi hatinya masih mengiktikadkan wajibnya sholat 5 waktu, maka itu hanya berdosa dan tidak kufur. Makanya kalau ada di kita orang meninggal padahal dia nggak sholat, tetap kita perlakukan seperti orang yang biasa. Kita sholatin juga, ya. Kalau umpamanya ada nih di sekitar Jatimulya ada yang meninggal, kan kita tetap puasa seperti biasa, kita mandiin, kita sholatin, kita kuburin di pemakaman orang muslim. Padahal kita tahu dia itu kagak sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau kita memang pernah dengar, yakin dia pernah ketika hidupnya mengatakan
bahwa sholat itu tidak wajib, wah nggak wajib sholat mah, ngapain sholat, kayak kagak, puyeng-puyeng pagi-pagi mesti subuh ke masjid ngaji lagi, nggak usah sholat, nggak wajib. Kalau kita pernah dengar seperti itu, maka haram orang tersebut kita pula sara, haram kita sholatkan. Kalau dimandikan, dikuburkan boleh, tapi kalau disolatkan haram. Wala tusalli ala ahadin minkum mata abada, nggak boleh, sebab kita tahu bahwa dia yakin sudah murtad, sudah menganggap sholat itu tidak wajib. Tapi kalau masih menganggap wajib walaupun dia sholat, nah, kalau masih menganggap wajib walaupun dia tidak sholat, maka kita perlakukan dia seperti orang biasa. Ketika meninggal kita sholatkan. Zaman Nabi juga ada yang begitu, ada yang nggak sholat. Apa kata Nabi? Udah sholatin, disolatin, tapi nabinya nggak ikut nyolatin. Begitu. Jadi para kiainya jangan ikut nyolatin ya. Kalau yang nggak sholat mah orang biasa aja yang nyolatinnya. Itu seperti itu para jamaah sekalian. Jadi sesuatu yang halal diharamkan atau yang haram dihalalkan itu mengakibatkan kemurtadan. Itu yang menjadi di sini disebutkan kufur di depan manusia, ya kufur di hadapan Allah, tapi dia masih merasa beriman karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu boleh, padahal itu tidak boleh. Selama dia masih mengakui tentang hukum agama yang sebenarnya, maka itu tidak murtad. Tapi ketika dia mengatakan ini boleh, padahal sudah jelas diharamkan, maka itu yang menjadikan dia murtad. Kufur di hadapan Allah, tapi dia masih merasa beriman. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya, demikian para jamaah sekalian.